Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musakim dari Prodi Matematika kelas B dengan NIM 22060110030. Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi ideal suatu negara yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman serta gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Bentuk ancaman tersebut bisa bersifat langsung ataupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya agresi militer, pemberontakan bersenjata, korupsi, rendahnya tingkat pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Istilah ketahanan nasional ini mulai dikenal sejak tahun 1960-an. Namun saat itu belum diberi definisi tertentu dan baru pada tahun 1968. Definisi ini hanya direvisi hanya beberapa bagian saja. Fungsi-fungsi ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional ini sebagai pola dasar pembangunan nasional di berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang ideologi, bidang pertahanan, serta keamanan untuk mensejahterakan masyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua, fungsi ketahanan nasional itu sebagai pengarah, yaitu pengarah dalam penyatuan pola pikir dan pola tindak. Selanjutnya, ciri-ciri ketahanan nasional. Yang pertama, ciri-ciri ketahanan nasional itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, dinamis. Yang kedua, manunggal. Yang ketiga, wibawa. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Yang kelima, manunggal. Yang pertama, mandiri. Mandiri adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya pada kemampuan dan juga kekuatan sendiri, dengan keuletan serta ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas, kepribadian bernegara, dan juga integritas. Yang kedua, dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis artinya ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkat atau menurun bergantung dengan kondisi dan situasi bangsa dan juga negara, serta kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, manunggal. Apa itu manunggal? Manunggal artinya ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif, di mana hal itu diartikan sebagai terwujudnya kesatuan dan juga perpaduan yang seimbang, selaras, serta serasi di antara semua aspek kehidupan. Yang keempat, wibawa. Wibawa adalah ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya manunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga bisa menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar juga kewibawaannya. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Ini artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sifat konfrontatif dan antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja, namun lebih kepada sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya, asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional merupakan tata laku yang berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang 1945, serta wawasan Nusantara. Asas-asas ketahanan nasional ini dibagi menjadi
menjadi 4. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas kekeluargaan. Yang ketiga, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Yang keempat, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Asas kesejahteraan dan keamanan. Asas yang pertama adalah kebutuhan yang paling mendasar dan wajib dipenuhi untuk individu atau masyarakat dan juga kelompok. Dengan begitu, kesejahteraan dan juga keamanan adalah asa di dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan juga keamanan, maka sistem kehidupan nasional tidak akan bisa berlangsung. Pada dasarnya, kesejahteraan dan keamanan adalah nilai intrinsik yang ada di dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan ataupun keamanan harus selalu ada, berdampingan dengan kondisi apapun. Di dalam kehidupan nasional, tingkat keamanan dan kesejahteraan nasional yang bisa dicapai adalah salah satu tolak ukur keberhasilan ketahanan nasional. Yang kedua, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Apa itu mawas ke dalam? Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan juga kondisi kehidupan nasional itu sendiri yang berdasar pada nilai-nilai kemandirian yang proporsional guna meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang tangguh dan ulet. Mawas keluar. Apa itu mawas keluar? Mawas keluar memiliki tujuan untuk bisa mengantisipasi dan juga berperan serta dalam mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Tak hanya itu saja, tapi juga bertujuan untuk menerima kenyataan dengan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas yang satu ini bersikap keadilan, kesamaan, kebersamaan, gotong royong, tegang rasa, dan juga tanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal itu, hidup dengan asas kekeluargaan telah diakui adanya perbedaan. Kenyataan real tersebut dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersikap destruktif atau tidak merusak. Yang terakhir, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan bentuk persatuan dan perpaduan yang seimbang, selaras, serta serasi pada seluruh aspek kehidupan nasional berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional sendiri mencakup ketahanan seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh, utuh, dan terpadu. Unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur ketahanan nasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketahanan nasional Pancagatra. Yang kedua, ketahanan aspek ideologi. Yang pertama, ketahanan nasional Pancagatra. Apa itu ketahanan nasional Pancagatra? Ketahanan nasional Pancagatra umumnya berlandaskan hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan manusia dengan sesama, alam yang ada di sekitarnya, ataupun manusia dengan dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhan mereka. Dengan dasar hubungan itu bisa dikelompokkan menjadi 5 bidang atau 5 aspek kehidupan nasional yang disingkat menjadi Impelexos Budankam. 5 aspek tentang kehidupan nasional akan diuraikan menjadi konsep dasar dalam rangka mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, ancaman, dan serta gangguan. Yang kedua, ketahanan aspek ideologi. Sebuah bangsa pada dasarnya memiliki dan membutuhkan filsafat hidup sebagai pedoman dan juga genggaman dalam melakukan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Filsafat hidup tersebut digunakan sebagai satu pedoman hidup, di mana filsafat tersebut termasuk ke dalam filsafat praktis yang merupakan sebuah ideologi, pandangan dunia, dan pandangan hidup. Sebab hal itu sebagai dasar untuk mencapai sebuah cita-cita nasional. Dalam pembahasan tersebut disebut dengan istilah ideologi. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara itu dibagi menjadi 3, yaitu pengaruh aspek ideologi, liberalisme, serta komunisme. Pengaruh aspek ideologi. Ideologi merupakan suatu sistem nilai sekaligus sebuah ajaran yang memberikan motivasi. Selain itu, ideologi juga mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu negara. Jika dilihat secara teoritis, maka sebuah ideologi bersumber dari suatu falsafah,
dan merupakan pelaksanaan dari suatu sistem filsafat tersebut. Liberalisme adalah suatu aliran pikiran perseorangan atau individualistik. Aliran pemikiran tersebut mengajarkan bahwa negara merupakan masyarakat hukum atau legal society yang terdiri dari kontrak semua individu dalam masyarakat tersebut. Liberalisme berada di titik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak mereka lahir dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk penguasa. Kecuali hal itu sudah ada persetujuan yang berkaitan. Paham liberalisme ini memiliki dasar-dasar kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut sebuah kebebasan individu secara mutlak, di mana kebebasan yang dimaksud yaitu mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan yang sudah melimpah dan dicapai dengan bebas. Yang terakhir, komunisme. Komunisme adalah aliran pikiran kategori kelas atas yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin, di mana hal itu berawal dari kritik Karl Marx mengenai kehidupan sosial ekonomi masyarakat di awal revolusi industri. Aliran pemikiran tersebut beranggapan bahwa negara merupakan susunan golongan kelas atas atau menindas kelas lain. Sederhananya, pemikiran tersebut yaitu golongan ekonomi kuat melawan golongan ekonomi rendah. Golongan borjuis menindas golongan proletar dan kaum buruh. Oleh karena itu, Karl Marx menganjurkan supaya golongan proletar mengadakan revolusi politik untuk merebutkan kekuasaan negara dari golongan kaya kapitalis serta borjuis yang melandasi paham komunisme. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.